Selfie udah jadi fenomena di kalangan anak muda. Sekarang, siapa sih yang nggak pernah selfie? Iya nggak? Yuk, kita buktiin. Kalian pasti tahu dan bahkan pernah melakukan selfie kan? Ya, memfoto diri sendiri tanpa bantuan orang lain. Foto yang diambil biasanya menampilkan diri sendiri, entah itu wajah, seluruh tubuh, atau hanya bagian tertentu. Selfie sendiri sudah menjadi tren setelah maraknya berbagai gadget dan media sosial. Gak mungkin lah ya kalian selfie tanpa diupload di berbagai sosial media. Ya kan? Saking ngetrennya selfie, berbagai macam pendapat pun muncul. Ada yang bilang selfie sebagai wujud eksistensi diri lah, perilaku narsis lah, dan bahkan disebut alay. Menurut aku sih sebenarnya selfie itu normal aja ya, mungkin tergantung tempatnya kali, baru agak krusial banget masalahnya. Ya kalau keseringan gitu agak sebel juga sih. Narsis. Kadang selfie ada yang nyebelin, ada yang lucu, ada yang macam-macam sih. Tapi paling seru kalau yang pakai tangkus gitu. Kalau saya sih biasa aja mbak, kalau asalkan nggak alay aja sih, karena kan banyak gitu ya alay-alay di Facebook gitu. Orang yang suka selfie ya, itu baik lagi sih ke pribadinya, banyak kan lagi budaya narsis apalagi kan didukung juga sebagai berbagai alat-alat segala macam itu lah. Nanti biasa aja sih mbak, tapi kalau di depan umum kayak aneh aja sih kalau selfie gitu. Pernah selfie tapi kalau depan umum malu sendiri. Jarang banget, kecuali kalau ada momen-momen penting gitu. Waduh sering banget mbak. Pernah. Tentunya pernah dong mbak. Iya. Saya sih pernah, tapi ya nggak di depan umum juga mbak. Gitu. Biasanya sih kalau lagi bareng teman-teman deket aja gitu, nggak di tempat umum juga, paling juga di kamar kosan atau lagi ngumpul-ngumpul kayak gini di sini, kalau lagi sepi-sepi aja gitu. Ya di tempat lomba misalnya. Ya sama teman-teman ini semua di jurusan, kalau di acara juga gitu. Biasanya di ini sih, kalau misalnya lagi liburan kemana gitu, ke tempat baru gitu. Di kamar aja. Biasanya tergantung tempat, biasanya tempat-tempat menarik gitu mbak, yang view-nya bagus pasti itu selfie. Tapi jarang-jarang sih mbak di kamar gitu misalnya. Oh, kayak gini. Gimana ya? Biasa aja mbak, udah. Udah biasa aja gini. Oh ini. Mau. Gini aja ya, gitu. Aktif banget gitu kan. Aduh, kayak saya nggak pernah bergaya mbak, cuma diem doang, senyum gitu doang mbak. Nah, itu tadi beberapa pendapat dari anak muda. Tapi kayaknya kurang meyakinkan deh. Tanya aja langsung yuk sama para selfieholic. Halo mbak. Halo. Namanya siapa mbak? Ivo mas. Oh, mbak Ivo. Mbak boleh nanya-nanya nggak sih mbak? Mbak Ivo tahu selfie nggak mbak? Tahu banget. Apa mbak? Kalau menurut mbak Ivo itu mbak? Ya selfie kan foto diri sendiri kan, kayak gini nih, kayak gini mas. Gimana Coba mbak? kita selfie bareng ya mas. Oh gitu, oke boleh Gini, boleh. Gini mas, selfie tuh gini. Cepet, gitu. Oh gitu. Bisa. Mbak, kalau menurut mbak Ivo selfie itu alay nggak sih mbak malah? Alay, nggak alay sih. Alay Nggak. itu kalau dia dilakukan terus-terusan. Tapi kalau Terus-terusan. 1-2 kali kayak aku nih nggak sih. Oh berarti nggak sering banget gitu mbak ya selfie-nya? Enggak dong, enggak. Oh enggak. Pas lagi cantik aja. Oh kalau pas lagi cantik aja berarti nggak cantik terus gitu mbak ya? Nggak. Kalau sekarang cantik nggak mbak? Enggak mas. Oh sekarang nggak? Nggak. Tapi kenapa tadi selfie mbak? Ngaca mas. Oh pas ngaca. selfie. Oh Rambutnya bisa udah oke bisa. belum? Biasanya berapa kali selfie mbak? Untuk mendapatkan gambar yang bagus gitu mbak? Lebih dari 2 kali lah. Lebih dari 2 kali. Pasnya berapa mbak? Kayak di pasar nih mbak. Pasnya berapa? Berapa?
Pasti nggak tahu mas, yang pasti lebih dari 2 kali lama. 10 kali nggak nyampe mbak ya, Nggak tapi nyampe 8 lah. kali. Nanti dikira 7. lebay. Oh lebay. Alay, kan, Berarti Mas? emang selfie nggak lebay, nggak alay gitu mbak ya. Enggak. Terus motivasinya selfie itu apa sih mbak? Motivasinya selfie, pengen pamer aja sih. Pengen pamer. Nunjukin pamer. kalau ini loh saya cantik gitu. Salah satunya. Oh salah satunya. Enggak juga sih mas. Ya, Tapi ya, kalau- bisa sih, bisa gitu. Oh bisa. Selain itu mbak, Nggak ada sih. Bener sih. cuma pengen nunjukin kalau saya ini loh, Lagi ini loh kece, aku ada. Oh lagi bukan kece. cantik, pas lagi kece. Di mana mbak biasanya selfie-nya mbak? Di tempat-tempat terang dong mas, biar kelihatan kecenya. Oh iya ya, di tempat terang. Kalau gelap nggak mungkin bisa selfie. Maksudnya lorong tempat-tempat jurusan mana, gitu. lorong jurusan, di tempat wisata atau tempat makan gitu mbak? Di mobil mas. Di mobil. Ya, di mobil kan terang tuh kacanya. Terus sendiri biasanya. Kalau di tempat umum dikira ih alay. Kayak kalau di foto pasti dilihat alay. kan. Terus sepenting apa sih mbak selfie itu mbak? Penting kalau pas lagi kece dong. Penting kalau nggak- lagi kece. Kalau lagi kayak gini mas amburadul ya nggak penting-penting banget. Sepenting apa? Ada apa gitu? Sama pacar penting mana mbak? Penting pacar lah. Penting pacar, berarti Soalnya pacar aku lihat nggak? Ada pacar aku. sehari nggak selfie gitu nggak apa-apa mbak? Nggak apa-apa. Nggak sakau gitu, nggak selfie belum selfie Nggak, gitu. kan Oh edit. enggak. Oh ya mbak Evo, gaya selfie apa sih yang paling disukai sama mbak Evo? Oh gayanya Oh. gini. Kita praktek langsung ya. Oh praktek langsung aja Sebenarnya nggak mbak. ada gaya-gaya khusus. Nggak, namanya nggak ada itu mbak. Cuman perlu gini. Gaya, oh. Terus miring senyum. Nggak pipinya nggak di gini-giniin gitu mbak. Nggak usah. Nanti kelihatan cabi kan jelek. Oh Mas. gitu. Berarti dikurusin aja mbak. Iya coba. Oh itu gaya bebek. Oke bebek namanya. Ya. Selain bebek apa lagi mbak? Nggak ada. Paling Nggak ada. senyum aja. Oh, senyum. Paling miring dikit kepalanya. Oh jadi menurut mbak Evo selfie itu nggak alay mbak ya? Kalau kebanyakan, kalau selfie-nya masih dalam batas wajar, kayak aku nggak sampai 10 kali itu nggak alay. Nggak alay. Tapi kalau sering tuh alay. Oh iya udah makasih mbak Evo ya. Iya, sama-sama. Sebelumnya kita selfie aja dulu mbak yuk. Oh lagi? Oke mbak. Oke. Boleh kan mbak? Oke. Pakai ini atau? Iya, Mbak, mana pakai ini pakai? aja, Mbak. Oke. Yuk, 1, 2, gaya bebek mas. Oh gaya bebek. Selfie emang ngetren di kalangan anak muda, tapi bukan berarti cuman anak muda yang boleh selfie. Setuju atau enggak, sebagai anak muda aku yakin kalian pasti pernah melakukan selfie. Entah itu secara sadar atau enggak, ya kan? Tempatnya pun bisa di mana aja, waktunya bisa kapan aja, yang penting narsis. Biar narsisnya tambah kelihatan, langsung upload ke Facebook, Tumblr, Twitter, Instagram, pet, keset, ngepet. Selfie bisa dilakukan di mana aja. Selfie juga nggak mengenal umur. Bisa dilakukan anak muda, orang tua pun juga melakukannya. Tapi kebanyakan emang anak muda yang melakukannya. Sebenarnya apa sih fenomena selfie itu? Prof, apa sih fenomena selfie itu, Prof? Oh, selfie. Setahu saya sih, selfie itu penyanyi dangdut mantan istri Iwake. Tapi, sebentar, saya carikan dulu. Jadi, selfie merupakan sebuah fenomena di mana seseorang memotret dirinya sendiri dengan mengangkat kamera tinggi-tinggi. Biasanya dilakukan dengan memiring-miringkan wajah, memonyong-monyongkan bibir. Dan ini dilakukan karena tidak ada yang memotretkan mereka. Jadi mereka memotret diri sendiri. Dan menurut saya, ini merupakan hal yang tidak baik, berlebihan, dan tidak bisa mendukung kemajuan bangsa. Hah? Serius, Prof? Masa sih? Daripada kita bingung, tanya aja yuk ke ahlinya. Kenapa kok dia cenderung mengekspos diri tadi? Karena keinginan dia untuk mewartakan siapa dia, sehingga dia kemudian bisa diterima di tengah lingkungan teman-temannya. Makanya ya akan dilakukan pun juga hal-hal yang dilakukan oleh teman-temannya.
untuk membuat sebuah parameter bahwa saya ini orang gaul loh. Saya selfie juga saya bisa loh. Saya cukup menarik juga loh. Saya juga seorang yang sangat melek teknologi. Kan kita nggak enak banget tuh kalau sambil dianggap daftar gitu. Bisa jadi dia adalah orang yang sangat pendiam ketika dia ngobrol-ngobrol. Dia nggak banyak bicara, tahu dia kayak tipikal gong. Kalau dia nggak dipukul dia nggak akan bunyi. Tapi barangkali juga dalam dunia selfie dia rajanya. Bisa aja. Karena mungkin saja itu menjadi kompensasi dia untuk bercerita siapa dirinya, nggak melalui ngomongan langsung, tapi dia melalui gambar. Dia akan mengekspos dirinya bukan lewat pembicaraan, karena memang dia orang yang sangat introvert. Dia nggak mau itu dibuka. Nah, sehingga sebetulnya kalau kita bicara soal itu akan sangat mungkin selfie ini justru menjadi tempat di mana dia bisa menceritakan diri dia lewat dunia lain yang dia sebetulnya memang dia pengen tahu, pengen eksis juga, tapi dia tidak terlalu suka bicara. Dia lewat gambar bicaranya, mungkin lewat tulisan, dia banyak status di Facebook misalnya, dia banyak status di message BlackBerry atau mungkin di Instagram. Dia banyak bermain bukan lewat kata, tapi lewat bahasa gambar. Remaja ini biasanya adalah masa di mana seorang anak itu kepingin mencari perhatian. Dia kepingin menjadi pusat of interest lah begitu. Nah, kadang-kadang untuk ini dia harus membuat sesuatu yang lain, membuat sesuatu yang berbeda. Kalau hanya foto biasa gini, itu mainstream banget bos. Ini gua nggak mainstream nih, tapi dengan cara yang lain. Dengan cara mungkin gambarnya dibikin yang aneh-aneh, apalagi sekarang ada banyak sekali teknologi yang memungkinkan buat itu. Tapi dia bahwa remaja ini kepingin tampil berbeda, kadang-kadang memang iya. Betul bahwa dia konformitas dengan temannya tinggi, tapi sometimes dia kepingin menjadi pribadi yang unik, yang berbeda. Yang dengan perbedaan itu dia akan gampang dikenali sebetulnya. Sekarang kan orang, masa kita juga Facebook, nanti berapa yang jempolin deh. Ih keren gitu kan, ih top banget, ih di mana gitu kan, ih lagi ngapain lo gitu kan. Padahal ya memang tuh di bangku mereka ada perhatian gitu dari teman-teman, dari lingkungannya. Nah tadi untuk jadi center of interest kadang-kadang mereka melakukan banyak cara. Ini kreativitas sebetulnya, tapi please deh ada batasnya kreativitas itu. Jangan sampai kalau kemudian kita mau kreatif tapi ternyata itu justru malah memperhinakan diri kita, itu malah membuat diri kita menjadi tidak bermartabat di mata orang. Jadi tetap harus semangat, tetap harus wise betul. Mas, kenal selfie nggak mas? Selfie pernah. Siapa itu mas selfie mas? Selfie itu foto narsis sendiri itu foto kan? narsis sendiri. Iya. Oh pernah suka selfie juga mas ya? Suka tapi yang jarang-jarang aja. Oh jarang-jarang. Kalau di tempat makan dan lain-lain. Oh kenapa sih mas kok selfie? Pengen eksis aja sih sebenarnya supaya orang-orang tuh tahu kita ada di tempat itu dan nggak ngebohongin juga. Kalau kita selfie kan, oh iya si Ilham lagi di tempat makan nih gitu. Harus gitu mas ya? Ya nggak harus sih. Lah kok itu selfie? Tuntutan pergaulan sekarang seperti itu. Oh kalau gaul sama teman-teman kamu harus selfie gitu mas ya? Ya nggak juga, tapi kebanyakan teman-teman ayo selfie yuk gitu. Lah itu kan ada teman-teman mas, ngapain nggak minta difotoin mas? Ya lebih enak kan pakai kamera sendiri gitu langsung gitu kan, walaupun rame-rame tetap namanya selfie kan. Oh lah kenapa nggak ada salah satu yang motoin gitu, kenapa harus selfie? Kan tangannya juga susah kan mas? Iya sih sebenarnya gitu ya. Iya. Tapi tetap nggak alay mas ya kayak gitu mas? Alay sih kalau misalnya di tempat-tempat yang tempat rame, makan gitu, di tempat makan. Alay. Berarti Mas Ilham alay dong? Nggak apa-apa disebut alay, tapi yang penting eksis. Oh yang penting eksis, oke boleh. Malu nggak sih mas kalau kayak gitu mas? Kalau di tempat-tempat umum ya malu sih kadang-kadang. Lah terus tadi kalau misal di tempat makan, berarti selfie sambil malu-malu dong mas? Ya enggak, tapi kan kadang orang liatin misalnya kita selfie gini, ini ngapain sih? Nanti nggak jadi selfie mas kalau malu mas. Ya tapi ya kita buang dulu lah rasa malu kita. Kita buang dulu ya. Sementara nggak apa-apa mas ya. Habis itu malu lagi. Ya gak gitu. Tapi masih diulangi selfie lagi mas ya? Ya harus itu. Oh harus. Mas biasanya kalau selfie buat menghasilkan gambar yang bagus itu berapa kali jepret mas? Sebenarnya sih nggak usah perlu beberapa kali jepret.
Yang penting itu kita punya kamera 360. Oh, 360. Yang biasanya kita hitam, gokil gitu bisa jadi putih. Oh, bisa gitu. jadi. Mau nyoba? Yang sebelumnya aku kurus bisa jadi gemuk gitu, Mas? Enggak gitu, Oh, enggak. tapi cuma kalau yang dulunya agak hitam terus dia habis panas-panasan pakai 360 itu kelihatannya lebih bersih atau gimana. Terus Oh, gitu. iya. Oh, Mas, kalau biasanya dapat gambar bagus, itu terus fotonya diapain, Mas? Disimpan apa di gimana? Biasanya sih aku taruh Facebook, kalau enggak taruh Instagram sama pet bisa juga sih. Oh, biar semua orang tahu gitu, Mas ya. Terus nanti kan kalau dapat love gitu kan, itu menandakan kita tuh eksis gitu menurutku. Oh, berarti ukurannya seberapa banyak love-nya itu, Mas? Iya, love. Kalau kita semakin banyak love, berarti foto kita itu selfie-nya itu keren. Oh, yang paling favorit gaya apa, Mas? Ya biasanya senyum dikit aja. Senyum dikit. Ya udah, aku senyum dikit, Mas ya. Ini. Nah, kurang nggak, Mas, senyumku, Mas? Gaya bebek, manyun-manyun juga boleh. Lu gaya bebek gitu. Gimana, Mas? Contohnya gimana? Manyun gitu bibir. Iya, gimana? Oh gitu. Oke. Ya, makasih, Mas ya. Iya. Terima kasih loh, Mas. Ada berbagai macam gaya selfie yang ada di dunia ini. Sebagai contohnya ada duck face dan juga doggy style. Nah, yang lainnya bisa dilihat seperti ini. Selain itu, ada juga yang satu ini. Ada juga yang selfie di kamar mandi. Extreme style. Duck face and animal style. Penyakit barangkali menurut saya adalah ketika seorang melakukan memanifestasikan cinta dia secara berlebihan, memotret diri dia, mengekspos diri dia secara berlebihan sampai tidak mengenal batas-batas norma dan etika. Itu buat saya sudah menjadi hal yang merupakan gangguan secara psikologi. Pokoknya apapun yang penting gue selfie deh. Dimanapun yang penting gue selfie. Itu yang nggak benar menurut saya. Tidak semua selfie adalah narsis. Nggak semua seperti itu. Kalau kita bicara soal narsis tadi, intinya adalah pada pemujaan diri dia, cinta diri dia yang berlebihan. Sekali lagi ada kata berlebihan di situ. Ada kata lebih dari yang seyogianya atau seumumnya. Nah, ketika sudah sampai pada fase itu, barangkali kita harus mengatakan narsis ini sebagai hal yang tidak terlalu sehat secara psikologi. Nah, cuman yang harus diperhatikan bahwa tadi saya harus mengatakan bahwa kalau memang mau selfie, kalau memang mau narsis, be smart and be wise, cerdas dan bijak. Foto-foto boleh nggak sih? Boleh aja untuk cerita sama diri kita. Tapi kalau kita baru bangun tidur kemudian kita berfoto dengan segenap pose yang kadang-kadang nggak jelas itu, tidakkah itu kemudian meruntuhkan diri kita? Tidakkah kemudian itu membangun citra kita sebagai kita yang buruk? Ya, itu semua tentang selfie. Nggak ada salahnya melakukan selfie. Yang penting berselfie-lah dengan smart dan bijaksana. Bertemu dengan Sigit Kurus minggu depan. Iki kowe, inikah kamu? Is it you? But first, let me take a selfie.